Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahsabun nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar. Kita diperintahkan untuk menahan lapar dan haus sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk lebih ketat lagi di dalam menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita, bahkan menjaga kaki dan tangan kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar merupakan keniscayaan bagi umat manusia yang beriman. Mesti memiliki kesabaran, karena setiap orang yang beriman itu pasti diberikan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasabun nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan amanna, setelah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Artinya ketika kita telah mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, kita telah mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menguji kita untuk memastikan keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu di dalam menghadapi ujian kita perlu yang namanya sabar. Dan sabar itu bisa dilatih ketika kita puasa. Kebetulan kita sedang puasa bulan Ramadan, maka poin pentingnya kita coba ambil hikmah di dalam kesabaran. Karena puasa asyamu junnah, karena puasa adalah benteng. Puasa adalah benteng. Fa idza kana yaumis shaumi ahadikum fala yarfud wala yaskhab. Jika kita sedang berpuasa, maka janganlah kita berkata kotor, bertingkah laku yang tidak baik. Fa in sabahu ahadun au qataluhu falyaqul inni shaim. Apabila seorang mengejek kalian, mengejek kita, mengajak berkelahi, maka katakanlah bahwa kita sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Saya sedang melatih kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah, janganlah takut ketika kita mendapatkan ujian. Janganlah takut ketika kita mendapat cobaan. Lewati setiap ujian itu dengan penuh kesabaran. Lewati setiap cobaan itu dengan penuh ketawakalan. Karena sesungguhnya ujian merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Rasulullah pernah menyampaikan, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Jikalau kita sabar menghadapi ujian, maka kita menjadi hamba mujtaba. Dan jika kita rela di dalam menghadapi ujian, mendapatkan ujian, maka kita menjadi hamba al-mustafa. Hadirin yang dirahmati Allah, secara teoritis al-mustafa itu hanya disandang oleh Rasulullah SAW. Beliaulah Nabi mendapatkan gelar Sayyidil Mustafa, Habibil Mustafa. Maka hanya Rasulullah lah yang menjadi al-mustafa. Beliau adalah hamba yang rela
ketika diusir dari kampung halamannya sehingga hijrah ke kota Madinah, ketika dilempari oleh kotoran, padahal beliau telah ditawarkan oleh malaikat untuk membalasnya, tetapi tidak beliau lakukan. Beliau rela mengambal-kaling dalam hidupnya, padahal beliau adalah orang yang penuh wibawa. Maka layaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergelar Al-Mustafa. Dan kita sebagai umat Muslim, hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, setidaknya mengikuti jejak langkah beliau sehingga kita mendapatkan gelar Al-Mujtaba, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu bisa kita raih dengan sabar. Abu Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa sabar itu adalah tajrul mararah bighairi ta'bis, menelan sesuatu yang pahit tanpa wajah cemberut. Ya, bagaimana itu ya? Ketika kita makan yang pahit, wajah kita biasa aja. Ya. Wajah kita biasa aja. Atau bisa dikatakan kita menghadapi ujian seperti kita menghadapi sebuah kenikmatan. Maka ketika kita mendapatkan ujian dibarengi dengan kesabaran, iman kita, taqarrub kita kepada Allah akan semakin kuat. Jangan sampai sebaliknya, ketika kita diuji oleh Allah, kita justru jauh dari Allah. Kita menyalahkan Allah. Allah tidak adil. Allah tidak sayang kepada kita. Padahal sudah jelas tadi dikatakan bahwa ujian merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diuji kalau kita tidak beriman. Tidak akan diuji kalau kita tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di dalam bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama melatih diri kita untuk senantiasa bersabar. Melatih diri kita untuk kuat dalam menjaga lidah kita, mata, telinga kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتيان لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات.